Kabupaten Alewa. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Seperti yang kamu lihat, kali ini Kitong berada di sekitaran Stadion Lukas NMB yang berada di distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua. Stadion ini digunakan pada pagelaran Pekan Olahraga Nasional yang ke-20 yang digelar pada tahun 2021. Perjalanan kali ini Kitong akan melihat lebih dekat Stadion Lukas NMB, melainkan wilayah yang ada di belakang Stadion Lukas NMB. Lebih tepatnya, Kitong akan menuju air terjun Napai yang ada di Kampung Nendali, distrik Sentani Timur. Seperti yang teman-teman lihat, perjalanan kali ini Kitong akan berada di kaki Pegunungan Siklop, sebuah hamparan pegunungan yang terkenal di Jayapura baik kabupaten maupun kota. Perjalanan kali ini Kitong mulai di pagi hari dan Kitong akan berjalan kaki menuju ke tempat tujuan. Wilayah yang kita lewati ini merupakan tempat di mana biasanya masyarakat mengambil batu maupun pasir kali untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Selain itu juga ada sebagian masyarakat yang membuka daerah perkebunan di wilayah ini. Biasanya mereka akan membuka kebun di sekitaran kaki gunung. Sebagian orang memandang bahwa aktivitas masyarakat di sekitaran kaki Pegunungan Siklop dapat merusak lingkungan hutan serta sumber air di sekitaran Pegunungan Siklop. Namun, untuk mengatasi masalah di sekitaran Pegunungan Siklop perlu kehati-hatian. Jangan sampai menimbulkan dampak sosial di masyarakat. Dan kita akan melanjutkan perjalanan menuju air terjun Napai. Kali ini kita akan terus menyusuri aliran sungai. Rute yang akan kita lalui kali ini merupakan daerah yang berbatu. Seperti yang kalian lihat sendiri, banyak sekali bebatuan yang ada di sekitaran kali. Namun yang perlu kalian ketahui, hal ini disebabkan karena adanya air bah dari Pegunungan Siklop. Baik itu karena curah hujan yang tinggi maupun daerah hutan Pegunungan Siklop yang sudah mulai gundul. Sehingga tidak adanya wilayah penyangga air jika terjadi hujan yang lebat. Air bah yang terjadi pun akan membawa material bebatuan baik yang kecil maupun besar hingga ke daerah pemukiman masyarakat. Rute perjalanan kali ini memang sedikit menantang karena kita harus melewati bebatuan baik yang besar maupun yang kecil. Kemudian juga bebatuannya mudah lepas sehingga rawan untuk terjatuh. Tapi bagi Alesada, tempat ini sudah biasa karena sejak kecil mereka sudah sering bermain di tempat ini. Tidak terasa 30 menit berlalu. Akhirnya saya dan Alesada tiba di tempat tujuan, yaitu air terjun Napai. Seperti yang teman-teman lihat bahwa tempat ini sedikit cukup ekstrim karena banyak sekali bebatuan besar yang ada di bawah karena akibat longsoran. Selain itu, seperti yang kita lihat, debit air terjun di tempat ini tidak terlalu deras. Hal ini disebabkan karena faktor musim ataupun cuaca. Oh ya, kebetulan saya habis mengunjungi tempat ini saat dimana debit airnya cukup besar dan arus air yang ada di air terjun ini sangat deras. Dan seperti inilah air terjun Napai jika kalian datang di waktu yang tepat.
di air terjun Napai, tepatnya di Kampung Nendali. Seperti yang kami lihat di sini longsor, tempatnya tidak memungkinkan untuk kita buat video di sini. Jadi kita akan pindah ke sebelah, ke Kali Batu Dua. Let's go. Ya, karena tempat ini rawan longsor, jadi tidak direkomendasikan untuk berlama-lama di tempat ini. Sehingga saya dan Alisada memutuskan untuk ke tempat yang ada di sebelah barat wilayah ini, yaitu aliran sungai Kali Batu Dua. Sedikit berbeda dengan wilayah timur tempat tadi kita menuju ke air terjun Napai. Wilayah ini memiliki kali dengan debit air yang cukup besar. Selain itu, tidak terdapat tebing curam yang tinggi dan rawan longsor, di mana kita akan menyusuri kali di daerah yang landai di tengah hutan yang hijau. Dan seperti yang kita lihat, di daerah ini juga banyak sekali terdapat bebatuan yang ukurannya cukup besar di sekitaran kali. Dan tidak terasa, kurang lebih sekitar 1 jam, akhirnya kita tiba di tempat tujuan, yaitu Kali Batu Dua, di mana terdapat 2 buah batu besar yang mengapit kali. Inilah wilayah yang ada di sebelah utara Stadion Lukas NMB di distrik Sentani Timur, wilayah yang berada di kaki pegunungan Siklop. Dan setelah sampai, akhirnya kita akan memulai memasak di tempat ini. Dan Alisada akan mempersiapkan seluruh kebutuhan yang kita butuhkan di tempat ini, khususnya kayu bakar. Oh ya, menu masakan kali ini bukan merupakan masakan tradisional di daerah ini, melainkan kitong tim Awa akan masak sesuai hal yang kitong inginkan. Karena dari kitong Awa sendiri bukan merupakan spesialis untuk masak masakan tradisional. Kami hanya akan memasak sesuatu yang kitong inginkan saja. Karena inti dari tim Awa sendiri yaitu jalan-jalan di alam Papua sambil masak dan makan. Jadi selamat menikmati proses masak kali ini.
Akhirnya proses masak telah selesai dan kitong akan makan. Daging sapi ditambah dengan saus keju dimakan bersama dengan sagu bakar. Tidak lupa juga buah segar sebagai pencuci mulut sehabis makan. Jadi kita makan sambil menikmati alam di tempat ini. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Jadi saat ini kita berada di Kalibatu 2. Dan hari ini kita ada acara spesial. Alesada. Dedeng. Akhirnya kita dapat Silver play button. unboxing. Bobo YouTube. Apakah memiliki ini kita sudah bisa disebut YouTuber? Bisa. Jadi di sini dapat ucapan selamat lah ya. Yo, terima kasih buat Kam yang telah dukung ketong tim Awa. Saat ini ketong telah mendapatkan 100.000 subscriber. Ketong dapat silver play button. Semoga ke depan Kam tetap dukung ketong terus sampai ketong dapat golden button 1 juta subscriber. Baca kau lagi. Oke, Tong dapat 100.000 subscriber. Subbreaker ya. Kalau kita bilang apa? Subbreaker. 100.000 subbreaker, Ale Wild. Oh ya, mungkin kalian belum tahu Kitong dua. Ini dengan Kenalkan, saya Alesada. kalau satu Ale Kahar. Jadi Kitong dua pendiri kan? Ya sudah. Jadi Kitong dua yang awalnya 3 sebenarnya. Hanya tinggal 2 yang fokus ke Ale Wild. Jadi seperti yang saya bilang, jadi semoga Kitong ke depannya Ale Wild bisa jadi lebih baik lagi. Terima kasih buat kamu semua yang sudah support Kitong. Semoga video-video selanjutnya akan menjadi lebih menarik. Maten, Ale wah. Inilah langkah awal bagi kitong tim Awa, di mana keindahan dan kekayaan alam tanah Papua telah menjadi berkat bagi kitong tim Awa. Ucapan terima kasih yang sangat besar buat kalian semua yang telah mendukung kitong tim Awa. Mari kitong terus menjaga alam dan melestarikan alam. Papua bukan tanah kosong, masyarakat telah hidup dan tumbuh di dalamnya. Bersama alam, tanah Papua, bumi cendrawasih. Dan sampai di sini perjalanan kali ini, sampai berjumpa di perjalanan selanjutnya. Dah kamu semua.